Selamat siang Bapak Ibu. Kita ketemu lagi ya di mata pelatihan pengembangan koleksi. Ini memang pesertanya cuma sedikit ya. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa, kita akan berdoa dulu supaya pembelajaran pada hari ini akan berlangsung dengan lancar dan semoga ilmu yang kita saling sharing ini bisa bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Ya. Free. Nge-freeze komputernya. Mau gua restart dulu. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu, komputernya Pak Haryo sedang nge-freeze jadi di-restart sebentar. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, ya ini biasa kendala teknis di komputer. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Saya dapat pesan dari panitia untuk menggunakan nama yang sebenarnya ya di Zoom. Karena untuk kedisiplinan sikap dan perilaku juga menjadi salah satu poin penilaian, Bapak Ibu. Ini ada yang namanya iPhone ya. Kalau bisa di rename namanya. Baik, saya ucapkan selamat datang di sesi pengembangan koleksi di kelas pengenalan perpustakaan. Tadi pagi kita sudah ketemu di pengantar ilmu perpustakaan. Ini saya sudah mengenalkan diri. Ya, mata pelatihan pengembangan koleksi ini, tujuan dari mata pelatihan ini adalah membekali peserta dengan pengetahuan tentang pengembangan koleksi di perpustakaan, sehingga nantinya Bapak Ibu bisa menjelaskan cakupan pengembangan koleksi itu apa. Untuk sesi kali ini,
berlangsung sampai pukul 16.15, tetapi untuk sesi Zoom-nya hanya sampai pukul 15. Jadi sisa waktu dari pukul 15 sampai pukul 16.15, Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas. Dan penilaian utama dari sesi ini adalah dari tugas, dari penugasan, tidak dari tes formatif. Dan bagi Bapak Ibu yang memang memang aktif baik bertanya maupun menjawab, akan diberikan tambahan penilaian. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita akan bermain-main dulu ya Bapak Ibu, supaya nggak ngantuk. Bermain-main dengan Kahoot. Bapak Ibu sudah paham mengenai Kahoot? Sudah pernah main? Bagi Bapak Ibu yang memang yang nanti di peringkat 1 sampai 3 di permainan Kahoot tersebut tidak perlu mengerjakan tugas. Itu reward-nya ya dari games kali ini. Silakan Bapak Ibu pakai nama yang sebenarnya ya, jadi saya bisa tahu siapa kira-kira yang memang peringkat pertama sampai ke 3. Jadi cara bermainnya Bapak Ibu buka browsernya di smartphone-nya atau di telepon genggamnya dan ketikkan alamat www.kahoot.id. Nanti dia akan diminta nama dan PIN-nya. Untuk PIN-nya bisa lihat di layar. Jadi nanti cara bermainnya di layar akan muncul pertanyaan. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih jawabannya melalui smartphone. Silahkan Bapak Ibu. Ya, baru 1 nih. Masih ada berapa? Baru 4 orang. Delapan belas ya. Kita tunggu 2 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Sampai 13.20. Bentar lagi kita akan mulai. Cara masuknya bisa diulang, Pak? Oh, cara masuknya. Bapak bisa buka smartphone Bapak. Lalu buka browsernya. Browser di smartphone. Browser di smartphone Bapak buka, terus ketikkan alamat yang ada di layar www.kahoot.it. Nah, di situ masukkan
nama Bapak dan game PIN-nya. Nah, PIN-nya ada di layar ya, Bapak. Kita menunggu Pak Alan. Ya, sudah ya. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Siap. Oke. Yang peringkat 1 sampai 3 tidak perlu mengerjakan tugas. Benar atau salah? Bapak Ibu silakan menjawab melalui smartphone-nya. Pilihannya kalau benar pilih yang warna biru, kalau salah pilih yang warna merah. Iya, betul. Ya, benar sekali. Ini sebagian besar menjawab benar ya. Penyiangan memang salah satu kegiatan pengembangan koleksi karena ada pengembangan koleksi itu bukan hanya bagaimana mengadakan, tetapi juga bagaimana menyiangi, mengurangi koleksi. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk sementara Ibu Ermia, Ibu nih ya, Ibu Ermiati Yulian ya. Lanjut pertanyaan kedua. Yang bukan kegiatan pengembangan koleksi. Katalogisasi ya, untuk katalogisasi survei, seleksi dan evaluasi merupakan kegiatan yang ada di pengembangan koleksi. Sedangkan katalogisasi kalau tadi pagi Bapak Ibu saya sudah jelaskan bahwa ada yang namanya kegiatan utama perpustakaan yang ada 5 itu. Sekarang ada pengembangan koleksi, sedangkan katalogisasi ada pada organisasi informasi. Jadi dia tidak termasuk dalam pengembangan koleksi. Peringkat pertama adalah Dwi Yuni. Kita lanjut. Benar atau salah? Iya. Pengembangan koleksi itu merupakan salah satu kegiatan utama dalam perpustakaan dari 5 kegiatan. Tadi 5 kegiatan ada pengembangan koleksi, organisasi informasi, perawatan, pelayanan, dan juga teknologi informasi. Ibu Ermiati masih memimpin ya. Tadi sempat tersusul. Nah, ini pasti harusnya benar semua ya, Bapak Ibu. Iya, betul sekali. Karya cetak ya, berupa buku salah satunya. Itu merupakan jenis koleksi yang biasanya paling banyak di perpustakaan. Kalau kita ke perpustakaan manapun, kemungkinan besar paling banyak karya cetak. Mungkin ke depan karya digital yang akan mendominasi, tapi mungkin bukan dalam waktu dekat ini. Sedangkan bentuk mikro itu sangat jarang sekali perpustakaan yang memilikinya. Dan karya non cetak ada mungkin beberapa, bahkan di perpustakaan yang kecil pun kadang ada. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ya,
Terakhir, pembuatan laporan tentu saja. Jadi setelah melakukan semua kegiatan pengembangan koleksi adalah pembuatan laporan pengembangan koleksi. Kita lihat ya, podiumnya peringkat 1 sampai 3. Ibu Rinawati, Ibu Yuni, dan yang pertama adalah Ibu Ermiati. Iya, ketiga orang ini, Ibu Ermiati, Ibu Yuni, dan Ibu Rinawati tidak perlu mengerjakan tugas. Ya. Oke. Kita lanjut dulu. Kita masuk. Ya. Sudah terlihat ya. Maaf. Oh ya, maaf tadi. Pengembangan koleksi. Oke, Bapak Ibu. Saya memulai dengan materi ini dengan pengembangan koleksi. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pengembangan koleksi? Silakan Bapak Ibu. Yang aktif akan mendapatkan nilai tambahan. Silakan. Apa aja boleh yang Bapak Ibu ketahui, tidak harus berdasarkan teori. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bapak. Ya, Selamat silakan. siang. Siang. Mungkin dari pengertian saya, pengembangan koleksi itu adalah proses memenuhi kebutuhan informasi kalau di perpustakaan ya untuk pembaca atau pemustaka. Pak Ahmad Dhani ya. Ini Ya. saya catat dulu ya di handphone buat nilai tambahan. Ya, oke. Apa kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan informasi? Ada lagi? Silahkan, Bapak Jureska Fire, silahkan Bapak. Di unmute dulu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan koleksi adalah proses memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara tepat waktu dan tepat guna dengan memanfaatkan sumber daya informasi yang dikelola oleh perpustakaan atau yang dikelola oleh perpustakaan lain, Pak. Oke, baik. Ada lagi yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, silahkan Ibu. Jadi untuk kebijakan pengembangan koleksi, Pak ya, Ya, itu tulis tentang kebijakan perpustakaan terhadap pengembangan koleksi yang digunakan pustakawan sebagai acuan dalam perpustakaan sebagai pedoman atau panduan. Sekian, Pak. oke. Jadi tadi saya mendapatkan keyword yaitu kebutuhan informasi. Jadi memang pengembangan koleksi ini adalah atau merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan agar bisa memenuhi kebutuhan informasi dari pemustakanya. Caranya gimana? Caranya salah satu dengan pengadaan koleksi. Jadi dalam pengadaan koleksi sebuah perpustakaan tidak bisa begitu saja mengadakan atau mengakuisisi koleksi. Jadi tidak bisa hanya berdasarkan keinginan pustakawan saja atau keinginan dari pimpinan saja, tetapi benar-benar harus mempertimbangkan kebutuhan informasi dari pemustakanya. Misalnya di perpustakaan desa yang sebagian besar adalah petani misalnya,
tidak bijak atau tidak ideal perpustakaan mengadakan koleksi, misalnya koleksi tentang misalnya tentang kereta api, koleksinya seputar kereta api. Hanya karena misalnya si pengelolanya sangat menyukai kereta api. Atau misalnya ketika perpustakaan khusus ditaruh misalnya di perpustakaan khusus di PUPR misalnya, tidak bijak atau kurang ideal ketika koleksinya justru seputar pertanian. Jadi memang pengembangan koleksi itu berfokus kepada bagaimana pemenuhan kebutuhan informasi. Jadi benar-benar menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh pemustakanya. Jadi jika sebagian besar pemustakanya adalah petani, maka sebaiknya dan memang mereka membutuhkan informasi seputar pertanian, teknologi pertanian, mungkin pembibitan dan sebagainya, maka perpustakaan ketika akan melakukan pengadaan koleksi, sebaiknya memang koleksi-koleksi yang seputar kebutuhan informasi mereka. Selain pengadaan yang membuat membuat koleksi itu berkembang, bertambah, tetap pengembangan koleksi juga ada kegiatan penyiangan. Artinya adalah endingnya atau penyiangan atau weeding ini adalah untuk mengurangi jumlah koleksi. Jadi biasanya koleksi yang dikurangin itu adalah koleksi-koleksi yang memang misalnya jarang dipakai, sudah rusak, sudah tidak relevan, sudah tidak up to date. Jadi benar-benar koleksi yang ada di perpustakaan, baik koleksi yang ada di perpustakaan itu adalah benar-benar yang dibutuhkan oleh pemustaka. Jadi kalau memang nggak dibutuhin ya udah nggak perlu ada di situ. Nah, kalau misalnya disiangi atau di weeding ya istilahnya, itu bisa bukunya itu bisa dihibahkan atau mungkin juga bisa dihibahkan ke perpustakaan lain atau mungkin bisa juga ke taman bacaan atau bisa juga misalnya diadakan seperti cuci gudang itu juga bisa. Kita nonton ini dulu ya, video tentang Hi. pengembangan koleksi. Sebentar, saya cari subtitle-nya dulu. Ya. It's Hillary. Today I want to talk about an article that I read earlier this week on Book Riot about how public libraries do their collection development, because I've been doing collection development at my library for about 1.5 years, and I don't remember what my assumptions were about collection development before I started doing it. So I think it's interesting to talk about it. I will link to the article down in the description bar below. So at the very beginning of the article, it encourages readers to read on if they want to know about what goes on to achieve the perfect collection at a library. I'm just going to say right now, there's no such thing as a perfect library collection. It's not possible. We're people, not robots, and we are going to make mistakes. It's impossible to do collection development perfectly. You will make a mistake. You will order an abridged audiobook when you never buy abridged audiobooks. You will buy too many copies of a book, or you'll completely miss a book that became a bestseller. For example, I had no clue that Where the Crawdads Sing would be such a big deal. It came out right before I took over the collection development for my library, and I didn't think to check previous weeks when I started doing it. So the fact that that book exploded
went completely under the radar for me, and we didn't end up buying it until 4 months after it was released. And let me tell you, that book has not sat on our shelves. Central to public library collection development is philosophy. It goes on to discuss Melvin Dewey and how it was his belief that the library's purpose was to better people. It's not inherently wrong to encourage self-improvement. His idea was that you fill the library with educational and religious materials, and the public librarians of that day went with stuff that was more popular and more likely to be checked out. There have been plenty of examples of librarians choosing not to purchase something just because they personally don't like it, and usually when they do that, it gets bad. Whether they think that something doesn't have literary merit or it just has something that they personally disagree with. That's not our job. It is our job to make sure that we're aware of our biases and to fight against those so we can make sure that we reach a wide audience. I've actually had discussions with people who do collection development, and they've told me that they won't buy books that have LGBTQ content. That's not okay. You can't just choose to ignore that entire demographic because you personally think that it's shameful. Just like I can't choose not to purchase books that promote political ideas that I disagree with. Somebody's going to read it. I can't control that. So another thing is librarians try to purchase books of quality, and the thing is, quality is an opinion. I've also noticed people trying to purchase books that fill gaps, but the thing is, if there's no demand for it, it's kind of a waste of money because then it's never going to be checked out. So while it's not a horrible idea to fill a gap that you think needs to be filled, maybe check if there's an interest in it first. And also, don't go overboard. Does it make sense for libraries to hold a lot of classics? If they're not checking out, probably not. We don't really have the space to keep all of these books that are collecting dust just because somebody in 20 years might want to pick it up. And here's a quote from this article that I adore. "A collection has to turn over regularly or it will become a mausoleum." I know a lot of people get worried when librarians start to weed the collections, but trust me, it's really good because we're just getting out the books that are either in terrible condition so nobody wants to touch them, or they're so obsolete that nobody wants to touch them, or in general, nobody wants them. We're trying to make room for books that you want to read. If there's a nonfiction book about the planets that still talks about Pluto, I'm sorry, the information's a little obsolete. We really don't need to be hanging on to it. And another thing is a lot of libraries have collection development policies, so we're purchasing and discarding books based on guidelines that have already been set. It's just that occasionally things get a little out of hand and people put too much of themselves in the collection. Something else that I've ran into is a lot of people who do collection development seem to take ownership of that collection. So if they see somebody else weeding out something that they purchased, they tend to freak out. They're like, "Oh my gosh, that's my collection. What are you doing to my collection?" Librarians, it's not your collection. The final point made in this article is about donating to libraries. I know that a lot of people feel like they're doing something beneficial to the library by donating books. My library doesn't really add donated books to our collection, whether you're an independent author who wants to submit your book or if you're just trying to get rid of all of your old books. They usually just go straight to the Friends of the Library book sale. So if you're donating a book to the library that a library doesn't have, thinking that it's going to end up in the collection, chances are it won't. So I feel like this has been a long, nonsensical, and rambly talk about how libraries do collection development and how they don't, and also how they shouldn't do collection development. It's probably not going to be of any interest to anybody ever. You know what? Just go ahead and read the article that I'm talking about. It's called Public Library Collection Development Secrets Revealed by Anna Gooding Call. Like I said before, it'll be linked in the description bar. Thank you for watching. Please be sure to like, comment, and subscribe if you're into that sort of thing, and have a good day. Oke. Kira-kira apa yang mau disampaikan di videonya mengenai pengembangan koleksi? Masalah apa yang ada biasanya ketika seorang pustakawan atau tenaga perpustakaan akan melakukan pengembangan koleksi? Silakan Bapak Ibu.
Tidak ada. Baik. Jadi yang mau diungkapkan oleh di video tersebut salah satu bahwa tidak ada koleksi perpustakaan yang sempurna. Jadi karena kita berhubungan dengan manusia, maka tentu kita akan melakukan kesalahan. Dan salah satu kesalahan yang sering ditemui adalah bias ketika melakukan pengembangan koleksi. Misalnya, ya tadi saya menjelaskan bahwa misalnya mengadakan koleksi sesuai selera dari pustakawan, atau mengadakan koleksi karena melihat, oh lagi tren tentang ini, atau ada buku yang sedang tren. Dulu misalnya ketika Harry Potter sedang booming ya, perpustakaan membeli koleksi satu set koleksi Harry Potter misalnya. Padahal belum tentu diperlukan karena mungkin pemustakaan dari perpustakaan kita tuh jarang baca novel misalnya. Atau bias ketika saya tidak suka, misalnya ada pustakawan tidak menyukai buku-buku tertentu. Padahal buku tersebut banyak yang merequest, pemustaka banyak yang merequest buku tersebut dan pemustaka juga banyak yang membutuhkan buku-buku tersebut. Jadi di situ salah satu masalah utama dari pengembangan koleksi yaitu bias. Jadi seorang tenaga perpustakaan yang melakukan kegiatan pengembangan koleksi harus sebaiknya dan idealnya harus netral. Atau mungkin nanti ketika musim pemilu ya, tidak senang dengan sudut pandang partai ini. Jadi partai ini, calon presiden ini, jadi pokoknya kita tidak akan mengadakan koleksi tentang yang ada hubungannya atau yang pandangan politiknya seperti hal-hal pandangan politik yang tidak disukai gitu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah cakupan kegiatan dari pengembangan koleksi. Jadi cakupan kegiatannya antara lain ada yang pertama ada survei, yang kedua ada seleksi, yang ketiga ada penyiaran, dan keempat ada evaluasi. Survei itu harus dan perlu dilakukan ketika akan melakukan pengembangan koleksi. Karena dengan melalui survei itu kita bisa tahu buku-buku apa aja sih yang memang diinginkan pemustaka kita. Misalnya, suatu perpustakaan perguruan tinggi ingin mengadakan koleksi, maka mereka bisa melakukan survei kepada para dosen. Jadi kira-kira buku-buku apa aja yang diperlukan, yang perlu ada di perpustakaan, yang kemungkinan akan digunakan ketika mengajar. Atau perpustakaan khusus, misalnya di BRIN, bisa mensurvei para peneliti di BRIN untuk mengisi buku-buku apa yang memang cocok untuk atau dibutuhkan untuk penelitian mereka. Atau kalau perpustakaan umum bisa mensurvei, menyebarkan kuesioner mungkin kepada pemustakanya, kira-kira buku-buku apa aja sih yang memang mereka inginkan atau mereka butuhkan. Kalau perpustakaan sekolah bisa juga mensurvei guru-gurunya, kira-kira buku-buku apa aja yang mereka butuhkan, dan buku-buku apa aja yang memang akan mereka gunakan di kelas. Jadi selain buku paket tentunya. Jadi survei itu penting, tapi survei juga tidak mesti harus kegiatan survei, atau kegiatan survei ini bisa dikatakan sebagai kegiatan pengumpulan data ya. Tapi tidak harus menyebarkan kuesioner, tapi bisa juga dengan melalui wawancara. Pengumpulan data ini pun juga bisa dilakukan dari melihat data
data buku yang paling sering dipinjam. Itu buku-buku karya siapa, judulnya apa, lalu juga subjeknya apa. Dan buku-buku yang ketika Bapak bisa juga dari hasil stok opnam. Misalnya ketika melakukan stok opnam bisa dilihat buku-buku yang kondisinya rusak, tapi rusaknya bukan karena tidak pernah dipinjam ya. Misalnya nggak pernah dipinjam jadi jamuran terus rusak. Tetapi rusaknya itu karena memang dilihat track record buku tersebut, oh ternyata bukunya itu banyak digunakan, bukunya itu banyak rusak karena banyak yang minjem. Nah, itu bisa juga diadakan kembali judul yang sama, untuk judul yang sama. Lalu setelah survei kan didapatkan tuh data-datanya. Kegiatan berikutnya adalah tenaga perpustakaan bisa melakukan seleksi. Misalnya anggarannya sekian, bukunya ternyata setelah dihitung-hitung bukunya yang dibutuhkan lebih besar, membutuhkan anggaran yang lebih besar. Maka si tenaga perpustakaan tersebut harus menyeleksi mana kira-kira yang jadi prioritas. Misalnya yang paling banyak diminta, misalnya yang paling banyak dipinjam, yang memang sesuai dengan kebutuhan informasi dari pemustaka. Atau kalaupun memang anggarannya cukup, tetap perlu tetap perlu dilakukan penyeleksian. Yang pasti tadi memang banyak yang request buku tersebut, banyak dibutuhkan, dan memang kalau dilihat dari latar belakang atau dari latar belakang pemustakanya memang sesuai dengan dengan koleksi yang diminta. Lalu setelah adanya proses setelah seleksi itu juga ada kegiatan yang namanya penyiangan. Artinya pengurangan buku, pengurangan koleksi. Pengurangan koleksi ini bisa dilakukan dengan tadi melakukan stok opnam, sambil melihat buku-buku mana yang kondisinya rusak tetapi memang jarang sekali dipinjamkan. Bisa juga dilihat dari data peminjaman. Oh, ini buku-buku yang tidak pernah dipinjam atau jarang sekali dipinjam. Lalu bisa juga dilihat bahwa tidak pernah ada yang merequest subjek-subjek tertentu misalnya. Atau tidak sesuai dengan personality dari pemustaka kita. Tidak sesuai dengan kebutuhan informasi dari pemustaka kita. Jadi bisa tuh dilakukan penyiangan. Tujuannya untuk mempertahankan bahwa koleksi yang ada di perpustakaan itu memang benar-benar koleksi yang bisa mendukung atau bisa memenuhi kebutuhan informasi dari pemustaka kita. Lalu yang berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi seluruh kegiatan yang sudah dilakukan. Apakah memang ada tahapan yang belum dilakukan atau memang termasuk buku yang sudah diadakan atau sudah dibeli itu apakah memang benar buku-buku tersebut dibutuhkan, lalu juga penyiangan misalnya apakah benar buku-buku tersebut memang kurang sesuai untuk di koleksi perpustakaan kita. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut dulu. Tujuan pengembangan koleksi. Jadi tujuan pengembangan koleksi beberapa kali sudah saya sebutkan bahwa pengembangan koleksi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari pemustaka kita. Bagaimana caranya agar informasi yang dibutuhkan mereka memang dapat dipenuhi. Jadi tidak sembarangan kita mengadakan
koleksi yang memang hanya menyesuaikan selera kita. Karena pada era sekarang ini, kita tuh lebih berfokus kepada apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh pemustaka. Bahkan kalau bisa, yang bisa mendukung pemecahan solusi dari masalah yang dihadapi oleh pemustaka. Misalnya di perpustakaan perguruan tinggi. Salah satu permasalahannya adalah dari terhambatnya masalah penyelesaian tugas akhir misalnya. Nah, di situ kita bisa mengadakan koleksi seperti buku-buku metode penelitian, buku-buku untuk menulis karya ilmiah, karya tulis, atau buku-buku untuk bagaimana mendapatkan sumber-sumber literatur yang berkualitas. Nah, itu juga bisa seperti itu. Mungkin bukan hanya buku, kita bisa juga membuat semacam Pathfinder ya. Pathfinder itu seperti daftar yang kita miliki, daftar koleksi yang kita miliki mengenai satu subjek tertentu. Misalnya permasalahan yang ada sekelompok pemustaka yang memiliki masalah, misalnya masalah tentang cara bercocok tanam, urban farming, atau mereka pengen tahu, ada komunitas urban farming terutama hidroponik misalnya, mereka pengen tahu gimana caranya bercocok tanam dengan hidroponik misalnya. Maka kita bisa di situ, mungkin kita sudah punya koleksinya, kita bisa membuat semacam Pathfinder, isinya daftar koleksi tentang hidroponik yang dimiliki oleh kita. Mungkin bisa juga ditambahkan jurnal-jurnal yang mendukung yang memang kita punya. Kalau kita nggak punya, ternyata di sekeliling kita ada komunitas itu, kita juga bisa meminta pendapat mereka. Butuh informasi yang seperti apa? Misalnya butuh buku hidroponik, judulnya apa? Nah, bisa juga seperti itu. Jadi inti atau tujuan dari pengembangan koleksi adalah bagaimana perpustakaan bisa memenuhi kebutuhan informasi dari pemustakanya. Dan begitu pula ketika penyiangan. Jika memang koleksinya tidak sesuai, ya sebaiknya tidak perlu lagi atau kita singkirkan saja koleksinya. Karena bisa untuk ketika suatu koleksi sudah di-weeding atau disiangi, otomatis akan ada tempat space baru yang bisa kita masukkan koleksi yang memang sesuai. Jenis koleksi perpustakaan. Ya, Bapak Ibu, silahkan ada yang mau memberikan contoh jenis koleksi perpustakaan untuk karya cetak. Apa aja di tempat Bapak Ibu deh. Selain buku, ada nggak? Ya, selamat siang, Pak. Siang. Nah. Kalau di perpustakaan kami, karya cetak itu ada majalah, terus novel juga ada. Terus apa itu? Trubus juga ada. Majalah ya, majalah Ya, Trubus. majalah Trubus. Itu Pak di Oke. Ada yang lain mungkin ada yang lain selain majalah koran dan buku. Koran, Pak. Koran. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad. Mungkin yang lain ada koleksi untuk cetaknya, ada yang lain mungkin punya koleksi lain? Atlas. Oh iya, betul sekali, Atlas. Dari Ibu siapa? Ena. Ibu Ena. Oh ya, sebentar saya catat dulu ya, Bu. Iya, betul sekali. Atlas juga termasuk koleksi perpustakaan. Ada lagi, Bapak Ibu? Ensiklopedia, betul. Ibu Ria ya.
Koran-koran, Pak. Iya, koran. Iya. Kalau iya itu tadi karya cetak, ada tadi buku, atlas, ada koran, ada ensiklopedia. Bapak Juriski Fire. Silahkan Bapak. Pamflet, Pak, pamflet. Oh, pamflet. Iya, betul sekali. Perpustakaan ada juga yang mengoleksi pamflet. Iya, betul, Pak. Iya. Pak Alan, silahkan. Skripsi, Pak. Skripsi, iya betul sekali skripsi. Bapak di perpustakaan perguruan tinggi atau? Iya, Universitas Oh. Muhammadiyah Mataram, Pak. Oh iya, biasanya perpustakaan perguruan tinggi biasanya pasti ada tuh koleksi skripsi. Ya, kita lanjut ke karya non cetak. Kan Bapak Ibu, siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Karya non cetak. E-book, Bapak. Ibu DVD Ibu Siva ya, player. Ibu Iya. Siva. Sebentar, saya catat dulu. Siva Nurhaliza. Iya, siapa lagi? DVD, E-book Pak. tadi, DVD. DVD. Betul, DVD. Ada lagi? Rekaman suara, DVD. Rekaman suara, ya. Video. Oke. Tadi Bapak Ibu sebutkan DVD, e-book, CD, atau suara. Kalau bentuk mikro itu jarang ya di perpustakaan karena memang alatnya itu sangat mahal sekali. Alat pembacanya. Memang salah satu cara untuk memperpanjang umur koleksi adalah mengalih media ke dalam bentuk mikro karena bisa bertahan puluhan tahun. Itu kenapa salah satu jenis media yang bisa dijadikan bukti di dalam pengadilan adalah bentuk mikro. Dan bentuk mikro pun muatannya jauh berkali-kali lipat muatannya dibandingkan kertas. Jadi benar-benar menghemat tempat. Tetapi permasalahannya adalah micro readernya itu yang sangat mahal karena memang jarang. Lalu berikutnya ada karya dalam bentuk digital. Ini untuk saat ini mungkin ada beberapa perpustakaan, tetapi memang masih jarang. Yang memang seperti sebelumnya saya sebutkan yang ada ya salah satunya YouTube ya yang semua isinya bentuknya digital atau Gramedia digital yang isinya e-book, e-magazine, Kindle Unlimited pun sama seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita lanjut dulu. Oke, ini ada beberapa prinsip pengadaan koleksi. Yang pertama harus relevan. Jadi perpustakaan ketika melakukan pengadaan koleksi harus relevan dengan baik visi misinya, dengan juga kebutuhan informasi dari penggunanya. Jadi kalau dulu kan perpustakaan ya ada tuh perpustakaan dulu sering sekali ditemukan mengadakan koleksinya tuh main mengadakan aja. Pokoknya nih ada anggaran sekian beli buku. Terus main diadakan saja, ternyata setelah dibeli banyak yang tidak sesuai, tidak relevan. Dan itu malah nantinya bisa mengecewakan pemustaka yang datang. Jadi ketika datang mencari buku, oh ternyata nggak ketemu bukunya. Jadi sering juga tuh dulu seperti itu. Kalau sekarang eranya sudah berubah, bukan lagi orang yang bukan lagi orang yang mendatangi perpustakaan, tapi kita harus bisa menarik orang untuk datang ke perpustakaan. Jadi caranya adalah
Salah satu dengan mengadakan koleksi-koleksi yang memang relevan dengan pengguna kita, dengan kebutuhan informasi mereka, dengan visi misi perpustakaan kita. Jadi jangan sampai perpustakaan di Kementerian Pertanian misalnya buku-bukunya malah konstruksi jalan. Jadi kan itu tidak sesuai ya. Lalu yang berikutnya adalah mutakhir. Artinya koleksi tersebut merupakan bukanlah koleksi-koleksi yang tua, koleksi-koleksi lama. Jadi benar-benar koleksi yang memang up to date. Jadi misalnya ada edisi baru, kebetulan misalnya suatu buku dia judul itu selalu dipakai. Jadi ketika misalnya di kampus ada buku tentang dari Philip Kotler misalnya tentang pemasaran, maka ketika ada buku edisi terbaru dari Philip Kotler tentang pemasaran, sebaiknya perpustakaan mengadakan koleksi tersebut. Karena memang koleksi pemasaran dari Philip Kotler memang paling sering digunakan baik oleh dosen dan mahasiswa, misalnya seperti itu. Jadi kalau bisa koleksinya yang mutakhir. Bagaimana dengan koleksi-koleksi langka, misalnya koleksi lama yang di atas 50 tahun usianya atau masih bahkan koleksi ketika zaman kerajaan. Itu memang ada kasus-kasus tertentu yang seperti itu. Tetapi kalau untuk perpustakaan pada umumnya tidak perlu mengoleksi koleksi-koleksi yang memang umurnya sudah tua. Fungsi itu bisa dijalankan oleh Perpustakaan Nasional yang memang memiliki koleksi-koleksi buku langka. Dan juga mungkin ada buku-buku atau koleksi yang memang dari bahannya pun misalnya dari lontar. Jadi memang benar-benar yang jumlah koleksinya pun biasanya ya cuma dibuat satu aja, tidak diperbanyak karena memang pada zaman itu belum ada mesin cetak ya seperti sekarang. Lalu prinsip berikutnya adalah bervariasi. Artinya koleksi itu memang harus variatif. Tetapi variatifnya juga tidak liar ya. Jadi memang masih variatif tapi masih relevan. Jadi untuk melayani kebutuhan informasi dari pemustaka yang memang beragam. Karena kan walaupun khususnya suatu perpustakaan pasti ada subjeknya kan nggak cuma satu. Misalnya seperti tadi pertanian, di Kementerian Pertanian kan pasti ada orang-orang yang memang butuh tentang pertanian misalnya padi. Ada orang-orang pemustaka yang butuh misalnya urban farming. Ada pemustaka yang butuh tentang tabu lampot. Seperti itu. Jadi bervariasi, variatif. Walaupun variatifnya masih fokus ya. Yang prinsip berikutnya adalah dalam pengadaan koleksi perlu adanya keseimbangan. Keseimbangan itu kalau nanti Bapak Ibu belajar di klasifikasi dan tajuk subjek kan ada dalam klasifikasi koleksi perpustakaan tuh ada 10 kelas utama di DC misalnya. Tidak harus koleksi itu porsinya sama antara kelas 00, kelas 100, kelas 200 dan seterusnya. Seimbang di sini maksudnya tetap menyesuaikan dengan perpustakaannya. Misalnya perpustakaan perguruan tinggi di fakultas ekonomi. Dia keseimbangan koleksinya di sini dia koleksi yang paling banyak haruslah koleksi-koleksi tentang ekonomi.
dia tidak akan terlalu banyak koleksi-koleksi tentang agama, kecuali tentang misalnya ekonomi syariah. Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya minum dulu sebentar, ke belakang dulu. Ya, kita lanjut lagi. Ya, jadi suatu koleksi itu harus seimbang. Jadi memang jika memang koleksi kebutuhan atau pemustakanya sebagian besar membutuhkan buku-buku tentang agama, ya sebisa mungkin koleksinya paling banyak tentang agama. Itulah prinsip seimbang. Jadi ada 4 untuk prinsip pengadaan koleksi ini, ada relevan, artinya sesuai dengan kebutuhan informasi pemustaka, mutakhir artinya up to date, bervariasi itu bermacam-macam tetapi tetap relevan, dan yang keempat adalah seimbang. Artinya memang kok bobotnya lebih banyak koleksi-koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu. Dalam seleksi bahan pustaka, itu kita bisa menggunakan beberapa alat bantu seleksi. Yang pertama, katalog penerbit. Kita bisa meminta ke penerbit meminta katalognya. Jadi bisa menyeleksi dari situ, kira-kira buku apa saja yang diperlukan. Jadi dari yang tadi hasil survei, kita coba lihat penerbit mana yang memang punya. Lalu bisa juga dari daftar buku IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia, atau dari katalog induk nasional dan bibliografi nasional dari Perpustakaan Nasional. Dari daftar penerbitnya. Jadi kira-kira kita bisa cek lagi penerbit mana yang paling banyak koleksinya di perpustakaan kita, yang paling banyak dipinjam, itu dari penerbit mana. Kita bisa coba cek daftar penerbitnya. Lalu tadi yang sempat saya nyatakan juga bahwa kita bisa melihat dari daftar stok opnam, dari hasil stok opnam, mana kira-kira buku-buku yang kondisinya sudah rusak tapi banyak dipinjam, atau mana memang buku-buku yang cukup banyak eksemplarnya dan ternyata masih kurang. Itu bisa kelihatan. Mana juga dari buku-buku tersebut yang rusak, yang perlu kita adakan kembali. Atau bisa kita cari dari website toko buku. Misalnya dari buku-buku terlaris nih, ada buku-buku bestseller. Nah, kita bisa lihat dari buku-buku bestseller tersebut, tapi bukan berarti kita harus langsung membelinya. Kita bisa menanyakan terlebih dahulu kepada pemustaka kita, apakah dari buku-buku bestseller ini, apakah ada yang menarik minat mereka atau tidak. Dari katalog perpustakaan lain juga bisa. Atau dari website Amazon, kalaupun buku-bukunya kebanyakan buku-buku impor ya, tapi kita bisa lihat setidaknya subjeknya. Subjek apa yang cukup banyak peminatnya yang sesuai dengan perpustakaan kita. Lagi-lagi, tidak mesti harus membelinya langsung, tetapi kita bisa libatkan pemustaka kita untuk memilih. Lalu dari hasil survei. Hasil survei dan wawancara, nah itu kita bisa gunakan untuk menyeleksi.
Lalu juga ada daftar permintaan koleksi. Jadi kita membuat semacam formulir, bisa tertulis, bisa juga secara online, atau mungkin di aplikasi, baik di website maupun mungkin kita punya perpustakaan digital seperti Perpustakaan Nasional yang memiliki iPusnas. Itu bisa juga untuk mungkin ada fitur permintaan koleksi. Lalu yang berikutnya adalah dari Google Trends. Jadi kira-kira pembahasan apa aja sih yang memang lagi ngetren nih di saat ini gitu. Ini kita lihat dulu videonya. Collections means anything that's available through our library at all of our locations. That would be books, books on CD, music CDs, DVDs, and magazines. But it also includes our online collection with databases like Consumer Reports and lynda.com, our ebooks, our e-audio books, our streaming music, our streaming movies, and our digital magazines. We have a system in place for patrons to let us know if there are specific items that they don't find in our collections that they would like us to add to the collection. And we have an online form that they can fill out. Once we get the information from the form, a selection librarian reviews it and applies a number of different considerations. Are there good reviews? Is there a local connection? Do other libraries have it, or does it fill a need in the library's collection as a whole? And then we make a decision. PeakPicks is our program for providing copies of popular materials for people who walk into the branches. Holds can't be placed, and we hope that people find something that they want whenever they visit one of our libraries. One thing we do is monitor a lot of media, in particular the book industry, the publishing industry, and the library industry, and we read a lot of reviews. One of the things that can be really challenging about being a selection librarian and making decisions is that the size of the publishing world and the book industry is so huge. We have a lot of decisions to make. For example, there were over 1 million self-published books in 2017. It's our job to identify the materials that are of the highest interest to our patrons and get them into our collections. Ya, itu tadi merupakan salah satu alat untuk melakukan pengembangan koleksi. Jadi di website dari perpustakaan ini ada menu atau fitur untuk request atau meminta koleksi yang memang tidak ditemukan. Kita lanjut dulu ke pembahasan berikutnya. Nah, ini Google Trends ya. Kita coba cek. Ini Google Trend-nya bisa kelihatan kan, Bapak Ibu? Contohnya, website-nya trends.google.co.id. Jadi, kita bisa mengakses, jelajahi, beranda, atau memang sedang trending. Nah, kita bisa lihat, nah ini sedang trending di hari ini. Atau dari jelajahi. Kita bisa lihat nih topik-topik terhangat ya yang meningkat. Nah, ini kita bisa lihat misalnya ini ChatGPT misalnya. Kita bisa lihat trennya seperti apa. Itu bisa lihat. Nah, ini trennya semakin naik. Ini di Indonesia 12 bulan terakhir mulai naik di bulan November. Jadi ketika ini sedang hangat ya. Mungkin dari perpustakaan umum ada, misalnya di perpustakaan umum atau perpustakaan perguruan tinggi, ada memang sekelompok pemustaka yang minat dengan
perkembangan dunia AI misalnya. Bisa coba bisa coba-coba untuk mengadakan koleksi tentang hal ini. Nah, ini peminatan tentang ChatGPT bisa dilihat dari wilayah, ternyata yang paling banyak di Jogja. Jadi mungkin Bapak Ibu yang domisilinya di Jogja bisa untuk mempertimbangkan hal ini. Oke, kita lanjut dulu. Metode pengadaan. Jadi ada beberapa hal atau beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan pengadaan koleksi. Yang pertama dari pembelian. Jadi kita bisa beli, yang paling umum adalah pembelian. Jadi bisa melakukan pengadaan dengan membeli koleksinya langsung. Bisa juga melakukan pertukaran dengan perpustakaan lain misalnya. Jadi kita sudah melakukan bidding, perpustakaan tersebut bidding, kita melakukan pertukaran koleksi tersebut. Jadi dari semua mungkin kita bisa menyerahkan daftarnya, dari daftar itu, daftar yang di bidding, kita juga bisa minta daftar yang di bidding oleh perpustakaan yang mau kita tukeran. Kita lihat kira-kira buku apa saja yang bisa kita ambil, kita minta. Begitu pula di perpustakaan sana, perpustakaan yang kita mau tukeran itu juga bisa kira-kira meminta. Atau kalaupun belum dilakukan bidding, bisa juga misalnya kita mungkin ada kerjasama pertukaran koleksi, kita bisa minta koleksi-koleksi tertentu di perpustakaan yang nanti dari sana perpustakaan lain dari sana mungkin dia akan menyeleksi kira-kira koleksi apa saja yang bisa diberikan untuk pertukaran. Bisa juga dari sisi sumbangan, dari sumbangan ya. Jadi mungkin ada orang yang memang senang punya koleksi banyak di perpustakaan pribadi, bisa menyumbangkan bukunya ke perpustakaan. Atau juga hasil bidding dari perpustakaan lain disumbangkan ke kita misalnya. Lalu kerjasama. Nah, kerjasama perpustakaan ini bisa bentuknya dari sisi simpan pinjam. Jadi misalnya bukunya tidak ada di kita misalnya perpustakaan A, perpustakaan B menjalin sebuah kerjasama. Jadi kalau ada pemustaka yang datang dan mencari suatu buku dan ternyata tidak ada di kita bisa coba carikan di koleksi perpustakaan yang memang bekerja sama kita. Atau bentuk kerjasamanya juga bisa bentuk kerjasama data katalog. Jadi ketika dicari koleksinya, langsung terlihat bahwa buku tersebut ada di perpustakaan B dan bukan di perpustakaan kita misalnya. Jadi dia bisa langsung ke sana. Titipan ini biasanya kalau Bapak Ibu tahu misalnya ada namanya American Corner, NBC Corner, jadi memang ada lembaga yang memberikan dana untuk menempatkan koleksi-koleksi dari lembaga tersebut. Misalnya kalau Kedutaan Amerika memberikan dana untuk membangun sebuah pojok ya, seperti pojok biasa posisinya di pinggir atau di pojok perpustakaan, memberikan dana dan juga koleksinya untuk dipajang di perpustakaan kita. Nah, itu titipan. Lalu bisa juga perpustakaan menerbitkan sendiri. Misalnya tadi daftar buku isinya abstrak dari buku-buku yang ada di perpustakaan atau kumpulan Pathfinder seperti itu. Nah, itu bisa untuk melakukan terbitan sendiri. Itu beberapa metode pengadaan. Nah, ini masuk ke bagian inventarisasi koleksi. Ketika melakukan pengadaan koleksi, akan ada beberapa hal yang perlu dicatat dalam buku induk. Misalnya inventarisasi koleksi ini kita melakukan pencatatan ke buku induk. Nah, umumnya
kita bisa buat dalam bentuk formulir. Tapi bisa juga ya menggunakan aplikasi perpustakaan. Karena aplikasi seperti Slim sudah ada fitur untuk inventarisasi koleksi. Biasanya kita bisa memasukkan data-datanya seperti kapan buku tersebut masuk, judulnya apa, siapa penulisnya, siapa penerbitnya, diterbitkan di mana, kapan terbitnya, jumlah yang masuk berapa, jumlah bukunya, bahasanya apa, nomor kelas. Jadi nomor kelas berapa, lokasi di sini, lokasi misalnya perpustakaan kita ada 4 lantai. Jadi misalnya lokasinya di lantai 4 misalnya. Atau buku kita punya beberapa seksi di perpustakaan, misalnya ada seksi karya akhir, ada seksi umum, ada seksi tandon misalnya. Jadi di situ lokasinya misalnya tandon atau karya umum atau di bagian reference misalnya. Lalu jenis medianya, apakah buku, lalu juga gambar bergerak misalnya, ataukah objek 3 dimensi, atau naskah, atau mungkin lukisan, nah itu juga bisa. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ya silakan. Ibu Ria ya. Ibu Ria. Iya, Pak. Silakan Ibu Ria, apa yang ditanyakan? Tidak ada? Oh, oke. Bapak, Oh ya, silakan Ibu Ermiati. untuk inventarisasi buku, misalnya sudah di buku penulisnya, apa harus di aplikasi juga? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi tidak harus misalnya sudah di buku, kita bisa milih dua-duanya, di buku dan di aplikasi. Bisa juga kita pilih salah satu. Tapi biasanya kalau aplikasi tersebut ada fitur inventaris, sebaiknya bisa di aplikasi saja, Ibu. Nah, kan untuk backup, ini sebagai backup, bisa aja hanya tinggal di print aja. Biasanya kan suka bisa di print ya setelah diinput, jadi nggak perlu lagi nulis ulang gitu secara manual. Jadi cukup masukkan saja di aplikasi. Begitu, Ibu. Ada lagi mungkin yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, ini untuk masuk ke penyiangan koleksi. Jadi penyiangan koleksi ini adalah merupakan pengurangan koleksi. Selain tujuannya apa? Tujuannya agar menjaga koleksi yang ada di perpustakaan itu benar-benar koleksi yang sesuai dengan kebutuhan informasi pemustaka atau koleksi yang memang relevan dengan kebutuhan informasi pemustaka. Selain itu tujuan penyiangan adalah untuk menghemat tempat. Jadi memang nanti kan lama-lama berkembang atau membengkak koleksinya. Jadi memang kita bisa menyingkirkan koleksi-koleksi mana saja yang memang sudah tidak relevan lagi, sudah tidak digunakan lagi, seperti itu. Lalu untuk kriteria penyiangan sendiri, kriterianya bisa kita balik lagi ke prinsip pengembangan koleksi. Jadi kita bisa lihat dari apakah masih relevan, apakah mutakhir, apakah memang masih dari kondisinya masih baik atau tidak. Nah, itu bisa kita untuk kriteria penyiangan juga bisa saja kita membuat kebijakan di masing-masing perpustakaan, tidak harus berdasarkan teori. Seperti itu. Memang menyesuaikan dengan kondisi perpustakaan tempat kita bekerja. Lalu ada proses yang harus dilakukan ketika penyiangan koleksi adalah pertama mencatat dulu buku-buku atau koleksi-koleksi yang memang
perlu dikeluarkan, perlu dikurangi. Lalu dikeluarkan dari koleksi, dari jajaran koleksi. Lalu hapus dari pangkalan data, dari aplikasi atau katalognya diambil, dilepas kalau katalognya masih menggunakan manual atau kartu. Nah, terakhir proses penyiangan itu kita harus membuatkan laporan buku-buku atau koleksi apa saja yang memang sudah disiangi. Nah, berikutnya adalah laporan pengembangan koleksi. Jadi setelah seluruh kegiatan pengembangan koleksi itu dilakukan, kita perlu membuat laporan. Jadi misalnya laporan hasil survei yang surveinya kemana aja, wawancara kemana aja, data-data untuk koleksi yang diadakan diambilnya dari apa saja, lalu juga membuat lalu buku atau koleksi apa saja yang akan diseleksi atau diadakan. Kemudian juga tidak lupa untuk membuat laporan penyiangan juga. Jadi kira-kira buku-buku apa saja yang tidak lagi dipakai, tidak lagi digunakan, atau tidak lagi harus ada di koleksi. Lalu koleksinya tersebut diapakan, diserahkan kemana, seperti itu. Nah, ini tahapan-tahapan pengembangan koleksi. Jadi yang pertama melakukan analisis kebutuhan. Jadi kita tuh butuhnya apa? Kira-kira kebutuhan koleksi kita yaitu seperti apa? Tentu ini berasal dari tadi survei, wawancara, bisa dilihat dari internet mungkin. Lalu kemudian penetapan kebijakan dan anggaran. Artinya menetapkan misalnya prosedur pengembangan koleksinya seperti apa, diadakan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, anggarannya berapa, anggaran untuk misalnya pengadaan berapa, anggaran untuk wedding berapa. Lalu kemudian yang ketiga, lakukan seleksi koleksinya. Jadi setelah dapat data dari hasil analisis kebutuhan dan sudah disesuaikan dengan anggaran dan kebijakannya, kita lakukan seleksi. Kita putuskan seleksi koleksi yang akan diadakan itu apa. Kemudian ya kita adakan koleksinya. Apakah melalui dari pembelian, dari hibah, atau dari pertukaran, dan sebagainya. Setelah itu, koleksi yang sudah diadakan itu kan kita terima dan kita masukkan, kita inventaris. Kemudian yang keenam adalah kita evaluasi dari 1 sampai 5 kegiatannya kira-kira mana yang meleset, mana yang kurang, mana yang perlu ditambah. Kita nilai kira-kira kegiatan ini sukses atau tidak. Lalu yang ke-7 adalah setelah dievaluasi semua kegiatannya, kita juga tidak lupa kita lakukan penyiangan. Jadi penyiangan dan juga pelestarian. Jadi kira-kira dari kegiatan ke-7 ini bisa kita bantu dengan kegiatan Stock of 6. Jadi kita siangi, lalu kita lestarikan kira-kira buku ini penyiangan kita bisa masih banyak yang pinjam, kita bisa lestarikan atau kita rawat. Caranya ya macam-macam metodenya. Lalu yang berikutnya adalah metode pembuatan laporan. Oke. Jadi pembuatan laporan dari seluruh kegiatan tersebut. Baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Saya, Pak. Ya, silakan Ibu. Untuk pembuatan laporan penyiangan dilakukan kapan saja, Pak? Apa setiap kali ada penyiangan atau waktu tertentu saja?
Untuk pembuatan laporan tentu saja setiap kali melakukan kegiatan pengembangan koleksi, baik penyiangan Oke. atau ketika pengadaan. Ada lagi? Ya Pak, mau Untuk perpustakaan sekolah, Pak, Mm-mm. penyiangan harus ada persetujuan dari siapa saja? Misalnya harus ada dari kepala sekolah atau guru harus terlibat kah? Atau hanya petugas perpustakaannya saja? Tetap kalau untuk penyiangan itu tetap kita harus kalau di perpustakaan sekolah harus persetujuan kepala sekolah ya, yang pasti. Oh, Heeh. iya. Kalau untuk guru yang terlibat nanti setelah dilaporkan mungkin kita memang misalnya ada beberapa guru yang memang perlu dilibatkan, bisa juga tidak. Jadi itu sesuai dengan kondisi di lapangan nantinya gimana. Iya, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? ya Pak mau tanya Pak Ya, ya. silahkan Pak Ahmad. Ya Pak Ahmad ya? Ya. Ya. Kita kan dari perpustakaan daerah, kita kan juga pembinaan di sekolah-sekolah. Nah, itu kan ada dari petugas perpustakaan sekolah menanyakan ketika buku itu udah lama gitu, Pak. Nah, itu bisa di penyiangan kan nanti ada proses penyiangan juga mau dikeluarkan dari perpustakaan karena bukunya sudah menumpuk kayak gitu. Itu tanggapannya bagaimana, Pak, caranya, Pak? Gimana tadi agak bocor tadi. Gimana? Nah, bisa diulang? Ya, kan kita juga ada pendampingan di perpustakaan sekolah dari perpustakaan daerah. Nah, itu kan di sekolah-sekolah itu banyak buku yang menumpuk yang udah lama nggak terpakai gitu loh, Pak. Nah, untuk mengurangi itu kan mau dilakukan penyiangan. Nah, kita itu tahapannya bagaimana? Oh iya, baik. Berarti ke tahapan penyiangan ya? Ya. Nah, untuk tahapan penyiangan sendiri, tadi ada prosesnya, tahapannya sebenarnya kalau kegiatan penyiangan intinya itu adalah mencatat apa yang akan disiangkan, keluarkan dari koleksi dan dihapus dari katalog. Tetapi ada proses persiapan sebelum itu. Jadi yang pertama menghubungi, kalau di sekolah mungkin ke perpustakaan sekolah. Tapi kalau di perpustakaan yang lebih besar ke kepala perpustakaannya. Nanti kepala perpustakaan ke pemimpin organisasi induknya. Jadi dari situ istilahnya mau lapor dulu untuk perpustakaan akan mengadakan penyiangan. Lalu setelah disetujui misalnya bisa dibentuk tim yang kira-kira akan melakukan penyiangan. Jadi tidak perlu semua. Atau memang perpustakaannya tenaganya sangat sedikit, jadi bisa saja seluruh tenaga perpustakaan melakukan proses penyiangan tersebut. Setelah itu kita melakukan seleksi kira-kira koleksi apa saja yang akan dikurangi. Kita juga perlu membuat semacam kriteria apa yang baru. Setelah itu kita dari itu kan hasilnya adalah catatannya ya. Nah, baru setelah itu kita keluarkan koleksi dari jajaran koleksi dan hapus dari katalognya. Nah, lalu buatkan laporan bahwa buku-buku tersebut sudah dihilangkan, sudah disiangi, disianginya kemana misalnya, apakah dimusnahkan misalnya atau disumbangkan, jadikan untuk pertukaran, bisa dimasukkan ke laporannya. Begitu Pak Ahmad. Ya. Ada lagi? Berarti Pak, setelah penyiangan itu dimusnahkan tidak apa-apa ya? Kalau memang karena ada beberapa instansi yang melarang untuk pemusnahan. Itu jadi tetap dikembalikan ke kebijakan masing-masing instansi. Ada juga yang diperbolehkan. Karena koleksi perpustakaan itu kan tidak seperti koleksi arsip ya, yang memang
lebih kalau koleksi perpustakaan cenderung boleh diakses semuanya dan lebih mudah untuk jika ingin digandakan. Tapi kalau kalau arsip kan tidak seperti itu. Ada gimana Pak Ahmad? Iya kan kalau di sekolah kan biasanya pakainya dana bos ya Pak ya. Buat koleksinya itu. Jadi kalau mau dimusnahkan kan berarti harus laporan ke yang pihak dana bos dari Dinas Pendidikan juga. Iya, berarti memang menyesuaikan prosedur dari masing-masing instansi. Jadi kalau memang harus lapor ke Dinas Pendidikan misalnya untuk perpustakaan sekolah, itu juga perlu melaporkan seperti itu. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Izin, Pak. Ya, silakan. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Mohon izin Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya Pak. Saya sangat tertarik dalam mempelajari tahapan pengembangan koleksi Pak terkait perpustakaan karena saya termasuk orang yang baru ya Pak ya dalam mempelajari hal ini. Tetapi yang saya pelajari Pak dari tahapan 1 dan 8 ini Pak, ini adalah suatu skema yang baik Pak. Kalau memang benar terlaksana dari awal. Poin 1 dan nomor 2. Nah, sebagaimana kita ketahui Pak, yang terjadi di permasalahan kita ini adalah masalah penetapan kebijakan dan anggaran itu Pak. Karena sebagaimana kita ketahui Pak, kalau kita menjaring ibaratnya anjas asmara ibaratnya Pak, kepada masyarakat berdasarkan survei, berdasarkan kebutuhan apa yang jadi keinginan masyarakat itu banyak Pak. Sehingga kita sharing step by step Pak, perlahan demi perlahan. Nah, kendalanya yang setelah terjadi Pak ya, ini di luar konteks pembelajaran kita Pak ya. Permasalahan kami dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan terkait dengan adanya era globalisasi terkait dengan dalam rangka pengembangan koleksi perpustakaan ini adalah selalu di permasalahan nomor 2 Pak. Penetapan kebijakan dan anggaran. Itu selalu jadi masalah utama, apalagi sekarang kita rasakan di daerah saya nih, terutama di daerah Kepulauan Riau. Ini sering terjadi refocusing Pak. Ini kebetulan hari ini juga lagi ada dalam rangka proses refocusing anggaran kembali Pak. Mungkin dalam rangka menyikapi tentang pilkada dan sebagainya. Tapi kita tidak boleh lengah Pak sebenarnya dalam hal ini. Karena apa? Kita tahu bahwa pendidikan itu penting untuk masyarakat kan Pak gitu. Kira-kira ada nggak Pak kira-kira ide atau tip-tip yang baik tentang kebijakan bagaimana menyikapi tentang penetapan kebijakan dan anggaran ini Pak, agar pengembangan koleksi perpustakaan yang ada di dinas kami ini ke depannya bisa berkembang Pak dan bertambah lebih baik lagi Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak pertanyaannya. Jadi memang ya itu tadi biasanya kendala utama di anggaran terutama ya. Jadi tadi kalau prosesnya setelah melakukan analisis kebutuhan dihasilkan daftar kira-kira buku yang dibutuhkan atau koleksi yang dibutuhkan, itu tidak harus semua. Jadi benar-benar kita tetapkan dulu kebijakannya. Mau yang misalnya apakah yang paling banyak dulu atau memang yang bagaimana. Kita bisa menyesuaikan anggarannya. Itu lalu kemudian masuk ke seleksi koleksi, menyesuaikan dengan kebijakan dan anggaran yang sudah ditetapkan. Nah, cara yang lain misalnya, jika memang anggarannya tidak bisa dipenuhi, kita bisa melakukan proses alternatif pengadaan dengan, nah ini, tidak harus pembelian, bisa juga dengan pertukaran atau dengan sumbangan dari perpustakaan lain, bisa juga dengan kerjasama. Jadi ada alternatif-alternatif lain selain pembelian buku atau koleksi baru seperti itu. Atau mungkin bisa juga kerjasama supaya lebih mudah, misalnya kerjasama dengan penerbit atau bisa juga kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta untuk CSR-nya mereka
juga bisa Bapak. Oh, Seperti iya. itu. Mm-mm. Baik Bapak, terima kasih Pak. Saya lupa Iya. tadi. Itu juga masukan Iya. Bapak tadi. Iya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lihat dulu video tentang profil Direktorat Deposit dan Pengembangan di Perpustakaan Nasional ya. Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan merupakan salah satu unsur pelaksana di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan dipimpin oleh seorang direktur yang bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi. Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria atau NSPK, pelaksanaan fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang deposit dan pengembangan koleksi perpustakaan. Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan menjalankan fungsi sebagai berikut. 1. Penyusunan kebijakan teknis. 2. Pelaksanaan kebijakan. 3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria. 4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi. 5. Pengembangan koleksi nasional. 6. Pengelolaan koleksi serah simpan, karya cetak dan karya rekam, serta 7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Sejalan dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan berperan kepada masyarakat melalui penghimpunan karya cetak dan karya rekam, pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, serta pengadaan koleksi perpustakaan. Hingga bulan Juni tahun 2022, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan telah menghimpun sejumlah 2.684.215 eksemplar koleksi deposit dan telah mengadakan sejumlah 3.831.563 eksemplar koleksi layanan. Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan berkomitmen untuk 1. Mengelola karya cetak dan karya rekam dari pelaksana serah. 2. Mengembangkan dan memastikan ketersediaan koleksi perpustakaan. 3. Mewujudkan koleksi nasional yang mutakhir dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa. Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan. Ya, itu tadi video tentang profil Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan. Ya, mungkin sampai di sini untuk sesi ceramahnya ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah Bapak Ibu bisa mengerjakan penugasan